Oh, berarti boleh ya 3 periode ya? Udahlah, caranya seumur hidup dah Pak ya. Cuman cara-caranya keren loh. Ya rakyatnya mau kok ya. Ya mau gimana ya? Babe setuju kagak, cuman mau gimana? Yang penting gua bersuara. Makanya lain kali kalau udah mirip-mirip gini tanya dulu ada Jokowinya ndak? Nah, ngopi 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 guys. Sangat memalukan dan memuakkan selalu berbohong. Iya. Kenapa ya? Bohong mulu ya. Rezim penipu, pengkhianat, dan penghancur amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ternyata kemarin itu ada kegiatan ya di Gelora Bung Karno ya, namanya Halaku Nusantara katanya ya, pokoknya pendukungnya Pak Jokowi. Amat banyak cerita di situ ya, macam-macam beredar di Twitter tuh. Ada yang kesian rombongannya ketimpa bis ya. Nah ini ada satu cuitan yang harus gua apa ya, dari sekian banyaknya berita ini cuitannya kudu gua angkat, ini ngakak, ini lucu sih. Ya, nih. Judulnya Halakal Nusantara. Bersatu bersama para ulama Indonesia. Nggak taunya disuruh dukung Jokowi 3 periode, asem. Pas mau keluar pintunya dikunci. Acara deklarasinya belum selesai. Kocak. Oh, berarti boleh ya 3 periode ya. Udahlah, caranya seumur hidup dah Pak ya. Cuman cara-caranya keren loh. Ya rakyatnya mau kok ya. Ya mau gimana ya. Babe setuju kagak. Cuman mau gimana. Yang penting gue bersuara. Yang lainnya juga pada diem. Iya kan? Yang lainnya pada diem. No. Pendukung Copra Capra juga diem. Bahkan kalau nggak salah di acara ini ya. Yang Pak Jokowi bilang. Apa? Eh, pilih pemimpin rambut putih. Wah, kode banget Pak. Iya. Rambut putih itu kadang-kadang memang ya ada yang memang mikirin rakyat, ada juga pemain bola Pak dulu namanya Fabio Ravanelli ya, putih dia. Ada juga yang suka nonton bokep itu di negara Wakanda no. Nonton bokep. Lanjut deh ya, Cap. Lanjut videonya ini apa nih? Kita lihatnya. Ini tuh ada tulisan-tulisannya. Bus gratis, dapat uang saku, makan 3 kali 1 snack. Ya, ini ada videonya, dirangkum video dia nih. Luar biasa nih. Dan dan acara ini diselenggarakan pas masih ada korban gempa Cianjur ya. Itu kalau biayanya dikasih ke korban gempa bagus ya kali ya. Saran aja sih ya. Tapi yang punya duit kan mereka, kita bisa apa? Kita bukan mereka ya kan? Ya, korban gempa Cianjur itu masih memerlukan aliran bantuan dana, bantuan macam-macam ya. Ada acara seperti ini, keren keren keren. Pak Jokowi keren dan pendukungnya keren. 3 periode lagi. Kita lihat apa komentar netizen guys. Let's go to Twitter, nggak usah lama-lama, langsung ke Twitter.
Oke guys, kita udah di Twitter sekarang. Ya, sebelum kita lanjut lupa gue ngebakar rokoknya dulu. Oke. Kita lihat apa komentar netizen. Pak Jokowi keren loh, keren Pak Jokowi. Rakyat makin benci kepada Jokowi kalau rakyat selalu dikerjai seperti ini. Tidak sebatas pada benci tapi sudah antipati kepada Jokowi. Ah masa wah banyak yang cinta. Banyak kan yang cinta ya. Mm-mm. Udah bayar 100 katanya mau sholawat kubro malah dihapusi mentah-mentah. Dasar hahaha telek-telek. Masa dihapusi? Ah enggak. PBNU akan melawan, kami bukan hanya menentang tapi bukan hanya menolak tapi kami juga akan melawan semua yang menggunakan politik identitas. Politik identitas. Terungkap, bukan sukarela, peserta akui dibayar 100.000 untuk datangi acara relawan Jokowi di GBK. Wah bayaran ternyata ya guys. Kita yang sering dituduh apa nasi bungkus kita. Kecewanya peserta acara relawan Jokowi di GBK katanya mau sholawat kubro ternyata nggak ada. Kotor ya, kotor banget ya. Hahaha, telek. Aduh, begitu ya. Oh, sian. Yang pasti ada perlawanan dari mama. Bayangkan pas mau pidato orang pada meninggalkan kita, malu kan ya, malu banget lah. Oh, jadi acaranya ngakunya sholawatan gitu ya. Oh, ya terusin aja nggak apa-apa, banyak yang cinta kok. Pemimpinnya pembohong, pengikutnya dibohongi. Makanya jangan mau ikut-ikutan acara yang disponsori oleh rezim dengan iming-iming amplop. Percayalah uang yang dikasih itu uang haram, uang dari jukong-jukong untuk melancarkan usahanya dengan curang di Indonesia. Bisa jadi. Kecewanya peserta acara relawan Jokowi di GBK katanya mau sholawat kubro ternyata nggak ada. Nggak ada. Jadi inget tragedi Kanjuruhan, pintunya dikunci. Iya mau keluar nggak bisa. Mau keluar nggak bisa. Ya Allah. Gimana tuh ya? Mau keluar nggak bisa. Makar para bajingan dan bangsat bangsa. Waduh. Lu. Demi syahwat menghalalkan segala cara. 3 periode itu nggak sesuai konstitusi ya? Sesuai nggak sih? Hah. Akal bulu suka tipu-tipu ketahuan ya. Aduh malunya. Ternyata suka licik. Baru tahu. Gimana? Pintu dikunci. Terinspirasi tragedi Kanjuruhan. Waduh. Atut. Iya. Terinspirasi itu untung nggak rusuh ya. Astagfirullahaladzim. Acara tipu sana sini. Naudzubillah. Ya Allah, iya. Kemarin gua ngelihat menterinya itu ya kan minta hormat begitu. Sekarang untuk didatangi harus ya Allah jualan. Ya, iya deh sholawat kubro. Sholawat kubro katanya guys. Ya, 3 periode. Oh, iya. Makanya ada bis yang ketimpa pohon ya. Makanya lain kali kalau udah mirip-mirip gini tanya dulu ada Jokowinya ndak. Nah, ngopi guys. Sangat memalukan dan memuakkan selalu berbohong. Iya. Kenapa ya? Bohong mulu ya. Rezim penipu, pengkhianat, dan penghancur amanah. Aduh, apa mereka ini nggak kapok-kapok ditipu sama Raja Ngibul, dungu. Iya kalau gue sih nggak nyalain yang nipu sebenarnya ya kalau udah terlalu sering begini. Kok mau-maunya itu nah? Malu nggak sih dikebulin hewan? Oh. Membabikan caranya kayak gini, membabikan. Iya cara-cara apa ini ya? Apakah ini memang cara-cara yang pas untuk rakyat Indonesia gitu ya? Untuk kesekian ribu kali, Anda semua kena prank Jokowi.
Pasti tahu kronologisnya karena hadir di acara ya. Denny Siregar, Husnul, Guntur Omri, Andi Sinulinga. Tuh, disebut nama lu tuh. Tuh, relawannya cuma seupil yang banyak peserta merasa dibohongi, diajak secara pengajian, tapi ternyata tidak ada pengajian. Kecewanya peserta acara relawan Jokowi di GBK, katanya mau sholawat kubro, ternyata nggak ada. Tuh, masuk di Metro Tempo, aduh, malunya gimana? Untung nggak ada gas air mata. Alhamdulillah. Ambil hikmahnya saja dan ingat pesan Pak Jokowi, hati-hati pilih pemimpin, jangan sampai pilih pemimpin tukang ngibul. Produsen jir. Ya Allah. Sudah punya ilmu saja masih dikibulin, apalagi orang awam kayak Unda ini. Nah tuh, kayak apa? Nah dibungulinya kalau, penipuan massal. Tapi framing berita keren-keren ya. Kalau tukang tipu masih lu percaya, tolol namanya. Tuh gue sepakat. Nih gue retweet nih. Gue retweet. Yang salah itu bukan yang nipu guys. Yang ditipu masih mau aja gitu ditipu gitu. Kalau penipu sama menipu sama penipu itu udah beberapa kali gitu ya. Kalau orangnya sama aja ya. Negeri para biadab, ojo ngapusi bos. Joko kelakuannya gini amat ya. Sekali berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Ya, gue bukan Pak Jokowinya aja kayaknya ya. Kan bergerak secara tim. Orang segitu banyak itu ya bergerak secara tim lah. Diketawain itu. Parah banget cara ngumpulin masanya. Iya. Begitu aman ini dibayarin. Bisnya aja yang ada yang kena tuh kejatuhan pohon ya. Kena prank lagi. Ketawa memalukan. Kibul mania kasihan rakyat. Nah, ini mah penipuan. Nah, lo penipuan. Kenapa kalau ada puan gitu ya? Penipuan. Atau ini mah penipuan gitu ya. Kopi gua mau habis. Bro Gibran, Kaisang, acara bapak kalian ini. Presiden Jawa ya ada Gibrannya. Retweet. Presiden siapa iki? Indonesia lah. Doyan banget sama ngebohong, kagak ada insafnya mungkin tuh ya. Yang percaya pun terkena siksa kata Ustadz Quraisya. Dusta. Itu ada apa buat beat band apa drum. Dusta. Kasihan yang ketipu. Iya, mau gimana seneng ditipu kadang-kadang orang-orang. Acara tipu-tipu. Sampai segitunya butuh dukung mereka. Ya, Denny Siregar di tag. Relawan gelar pertemuan di GBK besok, satukan komando di bawah Jokowi. Wah, dah, habis ya balasan lainnya nggak usah, udah cukup kayaknya. Oke guys, itu aja intinya gini guys. Acara kemarin itu menyisakan banyak hal ya di GBK ya, dari mulai cara pengumpulan masanya yang katanya pengajian tapi ternyata tidak ada pengajian dan di situ ada 3 periode. Dan tadi dilihat juga ada sampah-sampah berserakan dan banyak yang kecewa. Dan yang lucunya adalah salah satu yang lucu, yang kocak buat gue. Peserta itu mau pulang tapi dikunci. Nggak boleh pulang lu. Lu udah datang nggak boleh pulang. Udah nerima duit lu ya. Gitu ya kali ya. Kesian. Dan di situ juga ada apa tuh deklarasi 3 periode kayaknya ya.
deklarasi 3 periode, dan itu tidak sesuai konstitusi. Jadi ya, ini makin menguatkan pikiran gue gitu bahwasanya ya, lu lihat aja nih. Coba tuh pendukung capres-capres tuh bergabung gitu, nah ayolah balik ke konstitusi awal, Undang-Undang 1945, jadi normal lagi gitu. Mau beda pendapat tapi yang normal persaingan. Jangan persaingan kayak gini lucu, kocak, aduh ya Allah begini amat bangsa gue. Ya kalian merasa nggak enak ditipu ya katanya. Nah, tapi buat gue, ya gimana nggak ditipu? Memang layak untuk ditipu, mau untuk ditipu. Cuman hanya karena duit sedikit ya bisa aja kena. Dah gitu aja guys dari gue, konten gue kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kocak ya, sholawatku bro katanya. Sholawatku bro. Wah, politik identitas gak sini? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.